Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Yona. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, kelas 5 SD. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan membacakan KD dan indikator dari MUPEL IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Ayo amati teks air terjun berikut ini. Anak-anak, kita menjawab pertanyaan mengenai identitas lagu. Ayo anak-anak di rumah, ikuti Ibu menyanyikan syair lagu sesuai nada yang tepat. 1, 2, 3. Kegiatan ini bertujuan untuk agar anak-anak Ibu menyanyikan lagu sesuai tanda nada yang digunakan. Nah, anak-anak di rumah, di sini Ibu sudah menyajikan gambar siklus air. Coba anak-anak Ibu di rumah bentuk kelompok menjadi 4-5 orang dan kalian akan mengamati gambar siklus air, lalu menuliskan proses-proses yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, setelah anak-anak Ibu mengamati gambar siklus air tersebut, anak-anak dapat menuliskan proses siklus air bersama kelompok di rumah. Baiklah, coba anak-anak Ibu buka buku teks siklus air bersama kelompok dan coba baca menggunakan teknik membaca senyap atau membaca keras bergantian. Gambar di atas menunjukkan siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Yaitu ada proses penguapan evaporasi, proses presipitasi atau pengendapan, proses kondensasi atau pengembunan. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan teks siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga,
pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembas ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Baiklah anak-anak ibu di rumah, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai siklus air? Kalau anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan tugas yaitu anak-anak di rumah menggambar bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Oke anak-anak, kita memasuki cerita semut dan beruang. Ibu akan menceritakan kisah semut dan beruang. Mari anak-anak ibu semuanya ikuti ibu membaca kisah semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti, semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti, atau kucakar kau," ancam Berry si beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry, "Kenapa kamu pelit sekali?" Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi.
semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semua semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Beri beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang bergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. "Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air di mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat di arah sarang beruang?" Ya, memang ini jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Beri beruang dari tadi berteriak terus, katanya, "Kalau kalian mengambil air di mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi, semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak itu. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap beri beruang." "Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai dan sarangnya. Bruk! Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi, tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Baiklah, setelah anak-anak ibu membaca kisah semut dan beruang, sekarang
Coba anak-anak ibu jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasa anak-anak ibu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan dapat kita simpulkan pembelajaran kita, yaitu kita dapat mengetahui tangga nada dan kita dapat mengetahui proses terjadinya siklus air, serta kita dapat mengetahui teks fiksi tentang kisah semut dan beruang. Jadi anak-anak ibu, teruslah menjaga bumi agar tetap ada cadangan air bersih. Dan jangan lupa anak-anak ibu di rumah semangat belajar agar anak-anak ibu menjadi anak-anak yang cerdas, berguna bagi bangsa dan agama. Dan ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.